Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dilangita Nurbaiti dari kelompok 1 dari Prodi Pendidikan Bahasa Perancis dengan NIM 12046258081. Perkenalkan, nama saya Svetlana Shekina Trimada Sagala dari Prodi Pendidikan Bahasa Perancis dengan NIM 12046250073 dari kelompok 1. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah memaparkan poin sebelumnya. Perkenalkan, nama saya George Calvin dari Program Studi Pendidikan Musik dengan nomor induk mahasiswa 12086250076. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil analisis kami pada sebuah jurnal. Nah, tema yang akan kami bawakan ini berjudul Pengaruh Kecanduan Game Online terhadap Penurunan Motivasi Belajar Siswa Sekolah Dasar di lingkungan sekitar. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital, kehidupan masyarakat tentunya mengalami banyak perubahan, termasuk dalam bidang pendidikan. Untuk saat ini, teknologi sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita sehari-hari. Berbagai informasi dapat kita peroleh dengan mudah melalui internet. Jadi, proses pembelajaran juga semakin fleksibel. Dan juga komunikasi antara guru, siswa, serta orang tua menjadi lebih cepat. Kondisi ini menunjukkan bahwa teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan belajar. Namun juga kemajuan teknologi ini juga mempunyai dampak buruk yang membawa tantangan, terutama bagi anak-anak yang masih berada pada masa perkembangan dan pertumbuhan. Salah satunya adalah yang sering ditemui itu meningkatnya penggunaan gadget untuk bermain game online. Anak-anak sekolah dasar cenderung lebih mudah tertarik pada permainan digital karena tampilannya yang menarik. Adanya berbagai tantangan dalam permainan, serta kesempatan untuk bermain bersama teman-teman mereka secara daring menjadi suatu daya tarik sendiri. Game online sendiri itu merupakan permainan berbasis internet yang sangat mudah banget diakses oleh berbagai orang. Dapat melalui telepon pintar atau smartphone, bisa juga dari komputer maupun tablet. Permainan ini tidak hanya sebagai hiburan, tapi juga memang mampu memberikan pengalaman bermain yang interaktif. Dalam batas tertentu, game online dapat memberikan manfaat, seperti melatih kemampuan berpikir strategis, meningkatkan konsentrasi, mengembangkan koordinasi mata dan tangan, serta melatih kemampuan mengambil keputusan dengan cepat. Namun, meski demikian, manfaat tersebut hanya dapat diperoleh apabila anak-anak mampu mengontrol waktu bermainnya. Sebaliknya, apabila permainan dilakukan secara berlebihan tanpa adanya pengawasan dari orang tua, game online ini dapat juga berubah menjadi kebiasaan buruk yang sulit dikendalikan. Kondisi ini dapat menyebabkan anak-anak lebih mudah merasa lebih penting bermain daripada belajar, sehingga tanggung jawabnya sebagai pelajar akan mulai terabaikan. Dan kasus yang kami angkat dalam presentasi video ini adalah membahas seseorang siswa kelas 5 SD yang mengalami kecanduan game online setelah pulang sekolah. Sebagian besar waktunya ia gunakan untuk bermain game hingga berjam-jam. Akibatnya, ia sering menunda mengerjakan pekerjaan rumah. Ia juga jarang mengulang materi pelajaran yang sudah dipelajari di sekolah. Bahkan kurang mempersiapkan diri sebelum mengikuti pembelajaran di sekolah keesokan harinya. Sebenarnya orang tuanya itu beberapa kali pasti akan memberikan nasihat dan mengingatkan anak-anak agar mengurangi waktu bermain. Akan tetapi, karena orang tua juga memiliki kesibukan bekerja,
maka pengawasan terhadap aktivitas anak di rumah itu otomatis akan kurang maksimal. Akhirnya, anak menjadi lebih leluasa menggunakan gadget tanpa jadwal maupun aturan yang lebih jelas mengenai waktu belajar dan juga waktu bermain. Kebiasaan tersebut akan secara perlahan mulai memengaruhi kehidupan anak. Dari sisi akademik, nilai pelajaran yang mengalami penurunan karena tugas sekolah yang sering terlambat dikumpulkan, dan juga anak akan menjadi kurang fokus saat menghadapi pembelajaran di kelas. Ia juga terlihat lebih mudah kehilangan konsentrasi dan kurang bersemangat ketika guru sedang menjelaskan materi pembelajaran. Selain berdampak pada prestasi belajar, penggunaan game online secara berlebihan juga memengaruhi perkembangan sosial dari anak itu sendiri. Karena semakin sering waktu yang dihabiskan bermain game, waktu untuk berinteraksi dengan keluarga, bermain bersama teman-teman, maupun mengikuti kegiatan yang bermanfaat itu akan jadi semakin berkurang. Anak akan lebih memilih menghabiskan waktu di depan layar daripada melakukan aktivitas yang dapat mendukung perkembangan sosial serta emosionalnya. Nah, apabila kondisi seperti ini terus diabaikan, dampaknya tidak hanya dirasakan pada hasil belajar, tetapi juga akan memengaruhi dalam pembentukan karakter anak itu sendiri, seperti menurunnya kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan mengendalikan diri, serta kemampuannya mengatur waktu. Fenomena kecanduan game online saat ini memang menjadi persoalan yang cukup sering ditemukan di lingkungan sekolah maupun masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan perhatian dan kerjasama dari berbagai pihak, terutama keluarga dan pihak sekolah, agar anak-anak dapat memanfaatkan teknologi secara bijaksana. Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Yandrizal Jafri dan teman-temannya pada tahun 2018. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa hubungan yang signifikan antara intensitas bermain game online dengan motivasi belajar siswa sekolah dasar itu semakin tinggi tingkat kecanduan game online-nya, maka semakin rendah pula motivasi belajar yang dimiliki siswa. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, kami akan mengkaji kasus ini menggunakan beberapa teori yang sudah kami pelajari dalam kelas perkembangan peserta didik. Kami berharap dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi motivasi belajar anak-anak, serta pentingnya peran keluarga dan sekolah dalam mendampingi anak agar mampu memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya, saya persilahkan rekan saya untuk menjelaskan teori-teori yang bisa dipakai dalam kasus ini. Dan terdapat ada contohnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kasus berdasarkan beberapa teori perkembangan peserta didik yang relevan, yaitu teori John Piaget, Lev Vygotsky, dan Erik Erikson. Ketiga teori ini membantu kita memahami bagaimana kecanduan game online
dapat mempengaruhi perkembangan anak usia sekolah dasar, baik dari aspek kognitif, sosial, maupun emosional. Baik, untuk analisis teori pertama, yaitu berdasarkan teori Jane Piaget. Menurut Piaget, anak usia sekolah dasar, yaitu sekitar usia 7-11 tahun, berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak mulai mampu berpikir secara logis terhadap hal-hal yang nyata atau konkret. Mereka belajar melalui pengalaman langsung, pengamatan, percobaan, diskusi, serta latihan yang dilakukan secara berulang. Pada masa ini, kemampuan berpikir anak berkembang dengan sangat pesat. Anak mulai mampu memahami hubungan sebab akibat, menyelesaikan masalah sederhana, mengkelompokkan benda berdasarkan ciri tertentu, serta memahami aturan dalam kegiatan belajar. Oleh karena itu, mereka membutuhkan lingkungan yang mendukung proses belajar agar kemampuan berpikirnya dapat berkembang secara optimal. Jika dikaitkan dengan kasus yang kami bahas, siswa lebih banyak menghabiskan waktunya untuk bermain game online dibandingkan membaca buku, mengulang pelajaran, atau mengerjakan tugas sekolah. Akibatnya, kesempatan anak untuk melatih kemampuan berpikir melalui kegiatan belajar menjadi berkurang. Selain itu, kebiasaan bermain game dalam waktu yang lama dapat membuat anak lebih sulit berkonsentrasi ketika mengikuti pembelajaran di kelas. Anak cenderung lebih tertarik pada permainan yang memberikan tantangan dan hadiah secara instan, dibandingkan proses belajar yang membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus, perkembangan kemampuan kognitif anak dapat terhambat dan prestasi belajarnya berpotensi menurun. Untuk analisis teori berikutnya, yaitu berdasarkan teori Lev Vygotsky. Menurut Vygotsky, perkembangan anak tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan yang dimilikinya, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat ia tumbuh dan belajar. Seperti orang tua, guru, saudara, maupun teman sebaya yang memiliki peran penting dalam membantu anak mencapai perkembangan yang optimal. Vygotsky juga menjelaskan bahwa anak akan belajar lebih baik apabila memperoleh bimbingan atau pendampingan dari orang yang lebih mampu. Konsep ini dikenal sebagai Zone of Proximal Development atau ZPD, yaitu kemampuan yang dapat dicapai anak ketika mendapat bantuan dari orang lain. Dalam kasus ini terlihat bahwa kurangnya pengawasan orang tua menjadi salah satu penyebab utama anak lebih sering bermain game online. Seperti kesibukan orang tua membuat anak memiliki kebebasan menggunakan gadget tanpa adanya batasan waktu yang jelas. Akibatnya, membuat anak lebih memilih aktivitas yang dianggap menyenangkan dibandingkan belajar. Apabila orang tua meluangkan waktu untuk mendampingi anak belajar, membuat jadwal penggunaan gadget, memberikan motivasi serta menciptakan suasana belajar yang nyaman di rumah, maka kebiasaan belajar anak dapat terbentuk dengan lebih baik. Begitu pula dengan guru di sekolah yang dapat memberikan bimbingan, perhatian, dan pembelajaran yang menarik sehingga siswa tetap memiliki semangat untuk belajar. Dengan demikian, teori Vygotsky menunjukkan bahwa lingkungan keluarga dan sekolah memiliki peran yang sangat besar dalam mencegah terjadinya kecanduan game online serta meningkatkan motivasi belajar siswa. Analisis teori selanjutnya yaitu teori Erik Erikson, yaitu teori perkembangan psikososial. Menurut Erikson, anak usia sekolah dasar berada pada tahap industri versus inverti. Pada tahap ini, anak mulai belajar untuk menunjukkan kemampuan dirinya melalui keberhasilan dalam menyelesaikan tugas, memperoleh prestasi, serta mendapatkan penghargaan atas usahanya. Ketika anak berhasil menyelesaikan tugas sekolah dengan baik, ia akan merasa bangga terhadap dirinya sendiri. Fase tersebut akan meningkatkan rasa percaya diri,
tanggung jawab, serta motivasi untuk terus belajar dan mencoba hal-hal baru. Sebaliknya, apabila anak terlalu banyak menghabiskan waktu bermain game online hingga mengabaikan tugas sekolah, maka kesempatan untuk memperoleh keberhasilan menjadi semakin sedikit. Seperti ada dampaknya nilai menjadi turun, tugas menjadi tidak selesai, serta terdapat teguran dari guru dapat membuat anak merasa kurang mampu dibandingkan teman-temannya. Apabila kondisi ini terus berlanjut, anak tersebut akan mengalami rasa rendah diri, kehilangan kepercayaan diri, dan semakin tidak bersemangat untuk belajar nanti. Oleh karena itu, dukungan dari orang tua dan guru sangat dibutuhkan agar anak tetap merasa dihargai atas setiap usaha yang telah dilakukannya. Yang seperti pujian, apresiasi, maupun penghargaan sederhana dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri sekaligus motivasi anak untuk memperbaiki prestasi belajarnya. Selanjutnya, saya akan memberikan dampak positif dan negatif game online. Perlu dipahami bahwa game online tidak selalu memberikan dampak negatif. Jika dimainkan secara bijaksana dan dalam batas waktu yang wajar, maka game dapat memberikan beberapa manfaat, yang seperti melatih kemampuan berpikir strategis, meningkatkan konsentrasi, melatih koordinasi mata dan tangan, mengembangkan kemampuan bekerjasama dengan tim, serta melatih kemampuan mengambil keputusan dengan cepat. Namun, apabila dimainkan secara berlebihan atau lama, dampak negatif yang muncul jauh lebih besar. Anak dapat mengalami penurunan motivasi belajar, kesulitan mengatur waktu karena bermain secara lama-lama, kurang tidur karena dia bergadang, menurunnya prestasi akademik yang membuat dia tidak fokus, berkurangnya interaksi dengan keluarga maupun teman. Bahkan dapat mengalami ketergangguan terhadap gadget. Oleh karena itu, penggunaan game online harus tetap berada dalam pengawasan orang tua dan dilakukan secara seimbang dengan kegiatan belajar maupun aktivitas positif lainnya. Baik, terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan poin sebelumnya. Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif kecanduan game online terhadap motivasi belajar anak. Langkah pertama, orang tua perlu menetapkan jadwal yang jelas mengenai waktu belajar dan waktu untuk bermain gadget. Kedua, orang tua diharapkan aktif untuk mendampingi anak saat belajar, sehingga anak merasa lebih diperhatikan dan lebih termotivasi. Ketiga, guru dapat menghadirkan proses pembelajaran yang lebih kreatif dan menarik agar siswa lebih bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Yang keempat, guru bisa memberikan apresiasi kepada anak ketika anak mampu mengurangi waktu bermain game. Ini tidak hanya berlaku kepada guru, tapi kepada orang tua juga. Serta menyelesaikan tugas sekolah dengan baik, guna meningkatkan motivasi belajar kepada siswa. Kelima, komunikasi yang baik antara guru dan orang tua perlu terus dijalin agar perkembangan pelajaran anak dapat dipantau secara bersama. Selain itu, anak juga perlu didorong untuk mengikuti berbagai kegiatan positif seperti membaca buku, berolahraga, bermain bersama teman, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, dan sebagainya. Kesimpulannya adalah, berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan game online secara berlebihan dapat menurunkan motivasi belajar siswa-siswi sekolah dasar. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan antara kecanduan game online dan rendahnya motivasi belajar. Melalui teorinya Jean Piaget dan Lev Vygotsky dan Erik Erikson, dapat dipahami bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kemampuan berpikir, lingkungan, serta pengalaman mencapai keberhasilan. Oleh karena itu, kerjasama antara keluarga, guru, dan sekolah sangat diperlukan agar mampu untuk memanfaatkan teknologi secara bijaksana tanpa mengabaikan kewajiban sebagai pelajar.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.